selamat datang kembali di channel YouTube-nya YSA, dan video kali ini adalah video lanjutan dari sesi Q&A bersama manajemen YSA, dan saya masih bersama dengan Ibu Anggraini. Oke, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin nih, masih ada beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan dan kali ini akan dijawab langsung sama manajemen YSA, yaitu Ibu Eni. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah kenapa sih Bu peserta dari Indonesia itu nggak boleh memilih international participants ketika mereka mendaftar? Oke, di formulir pendaftaran event YSA biasanya ada pilihan Indonesian Participant atau International Participant. Yang pertama, kenapa kalian harus pilih Indonesia Participant? Karena kalian adalah peserta yang berasal dari Indonesia, bukan berasal dari luar Indonesia, sehingga kalian harus klik Indonesian Participant. Dan yang kedua, isian yang ada di Indonesian Participant itu berbeda dengan International Participant. Di antaranya, kalau di Indonesian Participant itu ada pengisian NISN, NPSN, ya, dan juga yang berkaitan dengan nanti untuk kurasi Puspresnas. Sementara di International Participant tidak ada pengisian tersebut, gitu. Jadi bisa dipahami ya. Oke, jadi itu ya teman-teman alasannya kenapa kalian tidak bisa memilih international participant, tapi sebenarnya yang mereka ikut ini tetap international level kan ya Bu ya, gitu teman-teman. Jadi kalian memang tetap harus memilih Indonesia participant karena kalian berasal dari Indonesia walaupun di event internasional, gitu teman-teman. Oke, next question. Boleh nggak sih Bu, satu tim itu berasal dari instansi yang berbeda-beda? Iya, sesuai dengan rules yang memang sudah disepakati sebelumnya, bahwa untuk lomba-lomba di YSA khususnya lomba invensi itu memang diperkenankan jika dalam satu tim itu berasal dari dua institusi yang berbeda gitu. Misalnya ada yang dari SMPA lalu juga berkolaborasi dengan SMPB. Yang penting harus satu jenjang ya, jenjang elementary, secondary atau university, tidak boleh lintas jenjang. Dan yang penting juga kalian harus bisa mempertanggungjawabkan penelitian kalian yang dilakukan dengan teman yang beda sekolah tadi gitu. Jadi harus jelas ketika juri menanyakan bagaimana nanti proses penelitiannya, terus bimbingannya dan lain sebagainya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini mungkin yang sedikit menambahkan, untuk yang secondary ini kan terbagi dua ya, jenjangnya SMP dan yang SMA. Anak SMP itu harus ada sesama SMP, SMA sesama SMA ya Bu ya? Betul. Oke, selanjutnya guidebook atau buku panduan itu bisa diakses di mana sih Bu? Dan untuk mereka upload berkasnya dan juga upload bukti pembayarannya itu kemana? Oke, untuk guidebook setiap event itu kalian bisa akses di website event masing-masing ya. Kalian bisa tahu juga nanti alamat website event itu ada di mana. Bisa kalian cek juga di website utamanya YSA, www.ysa.or.id. Di sana akan muncul website event YSA. Nah, guidebook bisa diakses di website event masing-masing. Lalu untuk link upload berkas dan link pembayaran dan link payment itu kami akan berikan di invoice yang akan dikirim ke email ketua tim setelah kalian mendapat letter of acceptance gitu. Jadi pastikan kalian secara rutin memeriksa email ketua tim kalian ya. Oke, selanjutnya jika mereka nih butuh sertifikat, mereka peserta online ya maksudnya, butuh sertifikatnya secara cepat, apakah kita akan mengirimkan sertifikatnya dalam bentuk PDF, akan bisa dikirimkan dalam bentuk PDF, atau kita hanya mengeluarkan sertifikat dalam bentuk cetak? Ya, sebetulnya semua sertifikat yang dikeluarkan YSA adalah dalam bentuk hard file atau cetak gitu. Tapi untuk mereka yang secara urgent butuh sertifikat ini segera, misalnya untuk kepentingan akreditasi atau kepentingan seleksi beasiswa, itu bisa mengajukan sertifikat dalam bentuk scan PDF, tapi bukan dalam bentuk soft file. Jadi sertifikat asli yang di-scan oleh panitia yang dikirimkan ke peserta
peserta yang memang membutuhkan. Tapi ini sifatnya kasuistik ya, hanya untuk yang benar-benar urgent gitu. Gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan membantu ya. Kalau misalkan kalian memang butuh untuk pengajuan beasiswa kah atau lainnya, bisa coba diajukan ke nomor kantor IESA. Oh ya, ada tambahan lagi mungkin. Jadi alternatifnya kalau dirasa kalian mengikuti event IESA dan membutuhkan sertifikatnya segera, saran dari kami kalian mengikuti eventnya secara offline. Karena ketika kalian ikut event secara offline, otomatis setelah awarding ceremony atau di saat awarding ceremony, kalian akan langsung dapat sertifikatnya saat itu juga. Gitu. Kalau ikutnya offline, bonusnya nanti kita meminta sama Bu Eni ya Bu. Oke, selanjutnya Bu nih, kalau misalkan ada universitas atau teman-teman yang mau mengajukan kerjasama dengan IESA, itu prosedurnya gimana sih? Ya, kerjasama dengan partner universitas bisa dilakukan mulai dari tingkat departemen, fakultas, dan juga rektorat. Jadi tinggal diajukan surat resmi saja melalui email kami di youngscientist.iesa@gmail.com dan juga sampaikan bentuk kerjasamanya seperti apa. Yang jelas, IESA akan melakukan kerjasama untuk event-event tertentu itu mulai dari tingkat departemen, fakultas, dan juga rektorat ya. Namun untuk kerjasama media partner itu bisa dilakukan dari misalnya komunitas mahasiswa atau sekolah dan lain sebagainya. Namun IESA hanya bisa melakukan media partner atau promosi melalui Instagram Story IESA saja. Oke, last question untuk sesi Q&A with Management IESA kali ini itu kenapa sih Bu rentang waktu kegiatan IESA itu cukup lama? Misalkan kayak ada event yang kita laksanakan secara 4 hari atau 5 hari, itu kenapa sih selama itu? Iya, sejak pandemi berakhir dan event-event IESA bisa dilakukan secara hybrid, makanya kompetisi ini bisa dilakukan secara online dan offline. Dan mengingat ada yang peserta offline dan online, itu dibutuhkan waktu yang berbeda tentunya. Dan ini justru juga memang menjadikan event ini akan membutuhkan rentang yang lebih lama. Selain itu, event IESA adalah event-event kredibel yang memang ada tahapan yang harus dikumpulkan oleh peserta, mulai dari pengumpulan berkas yang harus direview oleh juri, lalu ada penjurian secara langsung, lalu setelah itu panitia membutuhkan waktu untuk mengolah nilai, merekap nilai sampai akhirnya keluar nilai rekapnya yang nanti akan diumumkan saat awarding ceremony. Nah, untuk itu minimal panitia butuh waktu 4 hari yang dimana hari-harinya tentu juga akan diisi dengan kegiatan yang bermanfaat untuk para peserta, seperti ada webinar, ada inventor stock, bahkan juga ada excursion untuk tempat-tempat yang memang menjadi tempat favorit bagi para peserta untuk dikunjungi gitu. Dan selain itu pula biasanya ada permintaan juga dari partner kerjasama kami untuk ada sesi-sesi misalnya kampus visit ya, atau juga sesi webinar dengan dosen-dosen khusus dari partner kami gitu. Oke, itu dia pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A bersama manajemen kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Seandainya ada pertanyaan yang masih ingin kalian tanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kami buatkan video selanjutnya. Mungkin juga bersama Pak Denny ya Bu ya, atau bersama manajemen kami. Yang satu lagi yaitu ada Bu Prita Elriza. Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk peneliti belia? Ya, untuk peneliti belia Indonesia, khususnya followers sejatinya IESA, jangan patah semangat, tetap selalu berprestasi, terus ikuti lomba kami ada di IESA, dan kalau ada pertanyaan, keluhan, kritik, saran, hubungi langsung ke IESA. Oke, sampai ketemu lagi di event IESA berikutnya. Oke, itu dia akhir dari video kita kali ini. Aku ingin kalian untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel YouTube-nya IESA karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang diupload oleh IESA. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Bye-bye!